Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kita boleh ada di dalam Kristus Yesus. Kita angkat pujian bukan dengan kekuatan. Menyinari hati dan pikiran setiap hari, supaya di tengah-tengah situasi yang mencekerangi pikiran dan hati, kasih Tuhan mengalir dalam hidup ini, lalu memberikan kami satu kelepasan, satu sukacita di dalam kasih kuasa-Mu. Darah Yesus anak domba Allah yang telah dicurahkan di atas kayu salib, biar itu memercikkan setiap kami, sehingga hati kami, pikiran kami semuanya ada dalam pertolongan dan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, yang punya segala kuasa di surga dan di bumi ini, dan yang mengerjakan perjanjian kehidupan kekekalan bagi setiap orang yang percaya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Lalu kami memulai ibadah kami ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi, nyanyian. Tuhan Yesus setia,
Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Kita akan ambil bacaan firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat 12. 2 Tesalonika ayat pertama sampai ayat 12. Perikopnya kedurkaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri
pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kekasih Tuhan, demikianlah bacaan firman Allah ini. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka ayat-ayat yang saya bacakan, yang tiap ibu bapak saudara juga ikuti bacaan ini, Roh Kudus akan memberikan pengertiannya sehingga kita semuanya mendapat satu suara, yaitu suara dari Roh Kudus. Bagaimana Roh Allah memberikan ilham dan pernyataannya. Nah, di tengah-tengah situasi dunia yang semua negara, bisa kita katakan bangsa ataupun suku dan berbagai bahasa, semua sedang diliputi dan merasa kecemasan dengan COVID-19 ini, atau juga lebih dikenal dengan virus corona. Hal ini sangat mencemaskan banyak orang. Pemerintahan tiap-tiap negara semua mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan warga negaranya agar tidak menjadi korban dari pengaruh COVID-19 ini. Sementara peristiwa yang sangat mencemaskan ini, kita juga banyak mendengar atau mengikuti adanya penafsiran-penafsiran, adanya penyampaian-penyampaian yang menurut saya timbul kekhawatiran dalam diri saya. Kalau berita yang ditangkap oleh kita bukanlah satu berita yang benar. Kenapa saya harus mengatakan hal ini? Sebab terbukti dalam bacaan kita di sini. Dalam bacaan 2 Tesalonika pasal 2, pada waktu itu juga Rasul Paulus sedang melihat situasi di daerah Makedonia, atau sekarang lebih dikenal dengan benua Eropa. Selain Athena, Korintus, dan yang kita baca Tesalonika, inilah daerah-daerah Makedonia atau daerah Eropa yang pada waktu itu juga sedang terjadi banyak hal yang bisa saya katakan dari ungkapan bacaan 2 Tesalonika ini. Mereka pun jemaat Tuhan di masa itu mengalami kebingungan. Kenapa? Karena ada berita-berita yang mereka terima, ada pesan-pesan yang bisa saya katakan bahwa tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita boleh mendengar berita kalau berita itu benar-benar datang dari Tuhan. Maksud saya, berita itu adalah satu pernyataan Tuhan. Karena dalam Yeremia pasal 23 ayat 18, saya ulangi, Yeremia pasal 23 ayat 18, di sana ada dikatakan bahwa Allah
punya dewan musyawarah. Allah punya dewan musyawarah. Siapakah yang ada dalam dewan musyawarah Allah? Siapakah yang mendengarkan firman-Nya, lalu menyampaikan firman-Nya? Kalau saja kita ini ada dalam dewan musyawarah Allah, di mana kita bisa mendengar pernyataan Allah dalam firman-Nya, maka saya mau katakan, dipersilahkan, disampaikan, supaya tidak membingungkan banyak orang. Tetapi kalau pernyataan-pernyataan, statement yang banyak kita terima sehubungan dengan COVID-19 ini, maka saya mau katakan, sebagai orang yang percaya, Paulus kenapa berkata kepada jemaat Tesalonika? Karena kalau lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 5 ataupun ayat 10, di sana bisa diikuti dengan jelas bahwa mereka di Tesalonika itu mengalami tekanan. Banyak hal yang mencemaskan mereka. Banyak hal yang juga mengganggu mereka. Ada berita-berita yang simpang siur yang disampaikan. Sama juga dalam Galatia. Jemaat di Galatia juga disimpang siurkan. Disampingkan kebenaran firman. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8, di situ ditunjukkan kenapa kamu cepat berbalik dari Injil kebenaran kasih karunia Allah. Jadi timbullah kekhawatiran dalam diri saya. Khawatir kalau banyak pesan, banyak berita sekarang ini seolah-olah berkata bahwa hari Tuhan telah tiba. Kembali kita perhatikan 2 Tesalonika pasal yang kedua, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi berita COVID-19 ini lalu kita ikuti dengan banyak penyampaian-penyampaian seolah-olah sekarang hari Tuhan sedang terjadi. Seolah-olah antikris yang berkuasa sedang terjadi. Ini, itu, dan sebagainya. Semua itu memang akan terjadi. Kalaupun di negara Amerika mengumumkan akan dipasang chip, buat saya itu bukan masalah. Tapi itu bukan berarti bahwa sekarang kita berada di zaman antikris. Itu boleh saja dilakukan oleh Amerika maupun negara-negara lain yang akan mengikutinya. Tapi kita perlu mengerti dalam Dewan Musyawarah Allah, rahasia firman Allah tentang zaman ini, tentang petahnya, tentang fase-fasenya, agar kita tidak dibingungkan dengan situasi COVID-19 ini. Sebab itu kita harus punya standar firman Allah, standar dalam pengajaran Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Paulus sekali lagi saya katakan dalam bacaan ini, dia katakan dalam ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Sudah banyak orang bertanya-tanya tentang masa pengangkatan, tentang antikris, tentang si 666 dan sebagainya. Saya cuma membuat satu imbangan rohani dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ini, yaitu supaya kita jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, siapapun juga orangnya yang coba tampil untuk mengatakan bahwa itu pesan roh. Saya hanya mau coba garis bawahi bahwa kalaupun dia mendapat pernyataan ilham roh, harus sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab ini menjadi standar iman kita yang percaya kepada Yesus. Kalau pernyataan ilham roh itu tidak sesuai dengan standar firman Allah, maka jelas-jelas itu bukan satu pernyataan Tuhan. Karena firman dari mulanya ada. Firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Allah juga adalah roh. Jadi ada satu senyawa antara Allah dan firman. Sekali lagi, pernyataan ilham atau pesan apapun juga, kalau itu sesuai dengan firman Allah dalam pernyataan roh, maka sebagai orang yang percaya, kita patut menerima. Tapi yang pasti, situasi sekarang ini ikut diboncengin
oleh pengaruh iblis. Iblis ikut membonceng, sehingga ini akan membuat banyak orang lekas bingung, banyak orang bimbang, banyak orang mulai khawatir. Dan tidak sedikit juga yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, tapi karena mereka tidak punya standar firman, maka imannya mulai goyah. Dalam bacaan ini saya teruskan dari ayat 2 tadi, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ini standar firman. Apapun yang sekarang kita dengar, ya, jangan cepat kita dibingungkan. Sebab ayat itu berkata, sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu ayat 4, lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ini standar firman, bahwa sebelum kita bicara Kristus datang, maka ada tanda-tanda seperti ini yang terjadi. Dalam Matius 24, kalau baca ayat 3 sampai ayat 7 dan 9, semua yang terjadi kesusahan sekarang ini itu baru awal, baru permulaan. Tetapi untuk masuk kepada fase, ya, ketentuan, ketetapan, di mana hari-hari yang sangat menegangkan bagi kita yang percaya kepada Kristus, baik itu tentang pengaruh antikristus, atau itu tentang pengaruh pengangkatan, dan bahkan sampai Tuhan datang. Tapi kalau kita pegang kepada firman Allah, saya yakin kita semua akan ditenangkan jiwa kita, roh kita. Sebab itu si pendurhaka ini akan menyatakan diri. Kalau baca 2 Tesalonika seterusnya, ada yang menahan sehingga pekerjaan kegelapan iblis ini belum secara bebas dilakukan. Ya. Tetapi kita melihat janji firman Tuhan bahwa nanti ketika disingkirkan, terjadi sesuatu yang menahan ini disingkirkan, maka pada waktu itulah kita akan melihat penggenapan secara janji Tuhan akan dialami dan dilihat oleh tiap-tiap kita. Sebab itu firman Tuhan kembali meneguhkan kita, biarlah dengan peristiwa yang sementara ini terjadi, kita harus punya standar firman. Sebagai bacaan lanjutan, saya akan baca dalam buku Yudas. Yudas, tidak ada pasal, cuma ada ayat 20 sampai ayat 23 akan saya bacakan. Yudas ayat 20 sampai 23. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Yudas juga mengingatkan kita untuk kita membangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Korintus pasal 14 banyak juga mengungkapkan bagaimana berdoa dalam roh. Orang yang berdoa dengan bahasa roh, itu dia berkata-kata dengan Allah. Tapi itu untuk bisa memahami, maka dia perlu berdoa minta karunia menerjemahkan makna lidah itu. Buat kita telah membaca, merenungkan 2 Tesalonika pasal 2 ini, maka kita punya dasar
firman Allah. Marilah jangan lekas bingung dan dikacaukan pikiran ini, tapi kita kembali kepada firman Tuhan, membangun iman kita yang paling suci dan berdoa di dalam roh. Pada kesempatan minggu yang pertama ini, tanggal 5 April tahun 2020, kita suka sekali tiap-tiap bulan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bagi jemaat yang mengikuti di rumah, bisa mempersiapkan diri untuk makan tubuh dan minum darahnya Tuhan Yesus. Buat kami juga yang ada di sini, akan dibagikan roti tubuh Tuhan dan air anggur darah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan yang ada di sorga, Tuhan yang berkumpul atas 2-3 orang, baik di tempat kami dari sini maupun jemaat yang di rumah, 2-3 orang berkumpul dalam standar firman, maka Engkau ada di sana. Dengan puji-pujian Engkau bertahta. Sebab itu sekarang kami siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah-Mu, roti dan air anggur ini. Biar Tuhan berkati untuk kami menerimanya, tubuh dan darah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan melalui makan roti tubuh Tuhan, minum anggur darah Tuhan, kami mendapat perjanjian Tuhan. Karena barang siapa yang makan, ada hidup yang kekal. Barang siapa yang minum, ada hidup yang kekal. Demikianlah janji firman-Mu. Sebab itu kami terima roti tubuh-Mu, kami terima anggur darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan tubuh dan darah Tuhan untuk menerima, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Ayat dari roti tubuh Tuhan, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari secara bersama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita, dan demikianlah firman Tuhan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Siapkan anggur darah perjanjian. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan. Kita angkat cawan anggur dan tangan kita masing-masing, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah namamu. Kuasa. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan adalah gembalaku, dan kekurangan aku. Dia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena pandangan mata kita, mata hati ini kepada Tuhan. Dia Yesus Gembala Agung
yang sudah menyelamatkan, memberikan perjanjian keselamatan, sehingga kekekalan itu ada dalam hatimu, dalam hatiku. Kita menghadap Bapa di surga dengan tangan kita yang terangkat, lalu kita berserah kepadanya, karena oleh kuasa Tuhan Roh Kudus dicurahkan atasmu. Dan ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, maka ada kuasa Allah yang menolongmu. Ada banyak pernyataan rahasia Allah yang ajaib akan dinyatakan lebih lagi bagimu ketika engkau menerima Roh. Karena Roh Allah yang akan menyatakan, Roh Allah yang akan membukakan rahasia rencana Allah yang berabad-abad tersembunyi akan dibukakan. Aku menjadi gereja mempelai Kristus. Aku menjadi gereja yang dipilih, yang ditetapkan sebagai miliknya Tuhan. Sebagai orang-orang tetebusan Tuhan, tetaplah sandarkan imanmu kepada Yesus Kristus. Tiada yang lain juru selamat, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain di kolong bumi yang memberikan jaminan kehidupan kekal, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Akhir dari ibadah, siaran ibadah dari rumah ini diterima di tiap-tiap rumah keluarga jemaat. Tuhan memberkati. Kami di tempat ini merasakan, kami tebarkan aura suasana kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa jamaah Tuhan. Dan sekarang tangan Tuhan menjamah setiap bapak, setiap ibu, setiap saudara. Tangan Tuhan bekerja, karena kita telah menerima tubuhnya, darahnya. Kita dipersekutukan, kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus Yesus. Sekarang akhir dari ibadah ini, kami terima berkat Tuhan, karena ada janji-janji Tuhan. Orang yang beribadah, ada perjanjian sekarang ini dan perjanjian yang akan datang. Orang yang beribadah, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, penyakit tinggal luka dalam nama Yesus. Dan perjanjian Allah turun atasmu. Ibu yang sedang hamil diberkati, dan tidak ada kemandulan, tidak ada keguguran, karena itulah janji Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Kami terima berkat Tuhan. Sekarang Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyatakan kasih karunia. Terimalah berkat Allah, rahmat Allah yang melimpah-limpah. Sampai itu turunlah anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus dalam pernyataan kasih Allah Bapa di surga, dan oleh Roh Kudus melimpah mengalir dalam hidupmu. Lalu engkau melangkah dengan iman, membawa janji-janji Tuhan. Tuhan yang berjanji setia. Sekarang ini sampai kesudahan Allah, janji Allah diteguhkan. Terima berkat dengan syukur. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan.